hari ini tentang kesehatan jantung dengan hospital, Mayapada Hospital, dengan Bapak Dr. Samuel Sondaya. Di sini kita lagi memperhatikan sekarang masyarakat banyak yang tiba-tiba sakit jantung, heart attack, banyak yang tiba-tiba masih muda juga bisa meninggal. Di sini kita perhatikan jantung itu sangat perlu diwaspadai. BRI sebagai bank yang punya fungsi selain fungsi finansial juga fungsi sosial. Ya, dari fungsi sosial itu kami mengadakan berbagai kegiatan di para komunitas sehingga fungsi-fungsi itu bisa menyatu antara fungsi sosial dan fungsi finansialnya. Pada kesempatan ini kami ikut komunitas dari Huang ya, yang mana di sini kami mengadakan yang memberikan makna bagi Indonesia khususnya bagi masyarakat di Surabaya. Nah, salah satunya kita mengadakan seminar-seminar, salah satunya seminar kesehatan, ya, yang mana dengan mendatangkan dokter-dokter yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, dan alhamdulillah kami mendapat partner, yaitu kita dengan Bank Mayapada yang senantiasa membantu kami juga dalam memberikan apresiasi kesehatan pada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat akan bisa menjaga kesehatan dengan baik, tentunya dengan baik kesehatan badannya, fisiknya, juga kesehatan finansialnya. Kami fungsi itu kami memberikan fungsi yang lebih baik kepada masyarakat supaya sejahtera semuanya, sehingga BRI bisa memberikan makna bagi Indonesia secara utuh. Oke, acara hari ini memang kerjasama kita yang pertama kali dengan perkumpulan Marga Huang Surabaya, dan kita difasilitasi oleh Bank BRI. Jadi Rumah Sakit Mayapada ini pertama kali kita mengadakan kerjasama dengan perkumpulan Marga Huang, dan kita harap kedepannya kita bisa bekerja sama lebih baik lagi, bukan hanya Surabaya tapi juga untuk seluruh Indonesia. Karena Rumah Sakit Mayapada juga secara grup itu ada di Jakarta, di Bogor, di Bandung, nanti akan ada di IKN, dan akan buka di Batam juga. Jadi semoga hadirnya Rumah Sakit Mayapada bisa membantu anggota dari perkumpulan Marga Huang untuk pelayanan kesehatan. Terima kasih Pak Dodi dan tim yang menyelenggarakan acara hari ini ya. Ya, aplaus untuk Pak Dodi dan tim. Perkumpulan Marga Huang Jawa Timur memang dikenal sering mengadakan seminar. Memang sebelum COVID itu kami rutin mengadakan seminar kesehatan. Ya, beliau punya skill adalah coronary angiography, CAG ya. Jadi jantung itu harus jalan, tidak bisa berhenti. Ini hanya mau menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung itu begitu banyak ya. Jadi secara global itu mencapai 73% dari berbagai kematian yang karena bukan penyakit menular ya, non-communicable disease. Jadi cukup banyak. Selalu menduduki tangga teratas. Ini data statistik dari 2005 sampai 2016. Untuk penyakit jantung yang paling atas itu ischemic heart disease, itu dari dulu sampai tahun itu, bahkan sampai sekarang dia masih ranking 1. Yang lain sudah bergeser, ada yang tambah sedikit, ada yang tambah banyak, tetapi nomor 1 tetap dipegang oleh penyakit jantung. Nah, ini data di Amerika, setiap 34 detik satu orang tewas karena cardiovascular disease, dan secara rata-rata kalau bicara stroke-nya saja itu setiap 3 menit 17 detik satu orang ya. Jadi cukup banyak. Itu data Amerika ya. Bagaimana di Indonesia? Sejak 2015 sudah ranking 1, dan 2018 datanya itu 30% penyebab kematian di Indonesia, dan masalahnya adalah 30-40% itu mendadak, tanpa tanda, tanpa gejala, tanpa pamit ya. Apa sih koroner? Koroner itu nama dari arteri atau pembuluh nadi yang ada di permukaan jantung, yang tugasnya memberi makan jantung supaya jantung itu bisa berfungsi dengan baik ya. Dia mengalirkan makanan dan oksigen pada otot jantung, dan ada 3 yang utama, ada 3 ya. Jadi kiri itu ada 2, kanan itu ada 1. Ya, kiri 2, kiri depan, kiri ke samping melingkar, kanan 1, di kanan sini melingkar ke belakang ya. Jadi total ada 3. Menunjukkan bahwa posisi jantung kita itu di tengah, bukan di kiri ya.
Pembuluh darah ini ukurannya sekitar 2 sampai 4 mili ya, lab diameternya. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah koroner baik sebagian maupun total oleh sesuatu proses yang disebut aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini apa? Aterosklerosis ini ibaratnya kalau di besi itu seperti karatan gitu ya. Tapi ini adalah satu proses yang melibatkan lemak atau kolesterol menumpuk di dalam dinding pembuluh darah, terbentuk kerak atau seperti bisul yang disebut plak, ya, namanya plak. Itu adalah suatu proses aterosklerosis. Ya. Sebab plak itu masuk ke dalam dinding menembus lapisan merah tipis. Ya. Kalau laki-laki itu lebih sering terjadi pada usia produktif. Nah, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Tapi setelah menopause terbalik, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Apa sih gejalanya itu? Gejala yang paling spesifik, paling khas dan paling sering itu adalah namanya angina pectoris atau nyeri dada karena jantung kekurangan oksigen. Ya, dan itu berbeda dengan nyeri dada karena keseleo otot atau otot dada ini kram, itu beda. Ya. Ini ciri-ciri orang nyeri angina atau nyeri karena jantung, yaitu dia biasanya tidak bisa menunjuk ke satu titik. Biasanya begini, duh dada saya kok nggak enak ya, itu hati-hati ya. Tapi yang penting adalah kualitas dan bagaimana nyeri itu muncul, itu yang penting. Lokasi kadang-kadang bisa beda-beda ya, tapi terbanyak di tengah ya. Nyeri, rasa tertekan, rasa berat, rasa dada penuh, panas, ya rasa nggak enak. Bukan nyeri seperti tertusuk atau seperti dicubit. Kalau seperti tertusuk atau seperti dicubit itu bukan nyeri karena jantung. Ya, jantung itu rasa tertekan, rasa dada ini seperti tertimpa benda berat atau seperti ada gajah duduk di dada kita. Ya, rasanya seperti itu. Seringkali terlambat. Kenapa? Dikasih minyak angin dulu, kasih tolak angin, dipijet-pijet, dikerokin. Jadi datang ke rumah sakit sudah terlambat seringkali. Saya untuk memastikan lebih jelas lagi, kemudian dilakukan tindakan. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah pencegahan. Jangan sampai kena. Kalau sudah kena, namanya rotablator tadi yang pernah disebut tadi waktu ya, yang tersumbat dan keras, banyak kapurnya, warnanya kuning. Ada WA yang sangat populer ya dari Malaysia katanya itu bisa dibor terus tanpa ring. Ya itu sudah mendapatkan saluran baru kalau ada tersumbat. Jadi misalnya ini ya, ini hitam ini tersumbat di sini, maka dibuatkan saluran baru. Organ mana yang tugasnya untuk menyaring darah itu organ mana? Jadi darah kita itu tidak ada saringannya kayak mesin mobil ya. Kalau mesin mobil itu ada, itu sering kali terkena kanker. Saya tanya, kalau sudah dipasang ring, olahraga yang tidak boleh itu olahraga yang bukan kompetisi. Pembuluh darahnya biar anu ya, ada beda.